Ya, di mana saya beberapa saat yang lalu berbicara tentang Gilgal, kalau saudara ingat, bahwa kita diajarkan untuk kita mengalami akan sesuatu perubahan, kita mengalami akan sikap yang berubah, bahkan di dalam kita menuju kepada the next level, kita level yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita memerlukan akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. 2 minggu yang lalu Pastor Christina membawakan akan firman Tuhan tentang hadirat Tuhan. Dia menjabarkan begitu dalam, begitu luar biasa pentingnya akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan minggu yang lalu juga brother kita Markus menyampaikan akan hal yang berhubungan di mana untuk kita tinggal, memutuskan untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Memutuskan untuk tinggal di bawah kaki daripada Yesus. Saya percaya kalau Tuhan berbicara begitu, berulang-ulang di dalam kehidupan kita, berarti ada sesuatu yang penting untuk saudara dan saya lakukan. Ada amin saudara. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada sesuatu yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk kita senantiasa mengharapkan, menanti-nantikan untuk selalu Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan, menyambung akan firman Tuhan ini. Karena saya merasa bahwa sesuatu yang penting. Dan saya ingin menyambut akan firman Tuhan yang Tuhan berbicara begitu banyak di dalam kitab Joshua. Di mana Joshua mengalami akan hadirat Tuhan. Bahkan kemenangan ada di dalam kehidupan daripada Joshua bersama dengan orang Israel. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul, yaitu hadirat Tuhan atas peperangan kehidupan. Hadirat Tuhan atas peperangan daripada kehidupan. Sesuatu yang penting yang Tuhan inginkan akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini adalah hidup di dalam peperangan. Mungkin setiap hari ada orang yang mengatakan every day is Friday. Saya setuju akan hal itu. Bersama dengan Tuhan kita mengalami Friday, mengalami kehidupan yang seharusnya kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Tetapi kita perlu sekali ingat bahwa setiap daripada kita tidak hidup di dalam party all the time. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan di mana bukan kita berada di dalam perahu, akan perahu cruise ship, ya, atau kapal cruise. Tetapi kehidupan saudara dan saya ada di dalam battleship. Ada amin saudara. Saudara dan saya ada di dalam battleship. Meskipun di dalam battleship kita mengalami sukacita karena Tuhan. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita senantiasa ada hidup di dalam peperangan. Ada amin saudara. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Saudara tentunya ingat bahwa di situ Tuhan memberikan akan perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan yang Tuhan inginkan, the whole armor of God. Ada sesuatu yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Saudara, mungkin it's hard for us. Sesuatu yang sulit untuk kita untuk menggambarkan. Karena kita hidup di dalam keadaan yang tenang. Kita hidup di dalam keadaan bukan seperti dulu. Kalau kita nonton film koboi, hampir setiap orang membawa pistol. Ada amin saudara. Kalau saudara hidup di dalam zaman Renaissance, ya semua orang membawa pedang, semua orang memakai akan pakaian perang all the time. Setiap saat. Sebenarnya di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya adalah hidup yang seharusnya setiap saat kita hidup untuk siap di dalam peperangan. Saudara dan saya senantiasa hidup di dalam peperangan. Ada amin saudara.
Kita tidak tinggal di dalam kehidupan yang santai-santai. Seringkali iblis membutakan kita untuk kita hidup di dalam kesantaian kita. Tetapi sebenarnya kita hidup di dalam peperangan. That's why Rasul Paulus mengingatkan. Untuk kita senantiasa berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Berbaju sirahkan apa? Keadilan. Berketopongkan apa? Keselamatan saudara. Yang kita selalu memikirkan tentang keselamatan. Yang berperisaikan apa saudara? Iman. Yang mempunyai pedang, yaitu apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bukankah di dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam peperangan? Ada amin saudara. Bahkan kalau firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah benteng. Bahwa Yesus adalah benteng. Allah kita adalah benteng. Berarti saudara dan saya hidup senantiasa di dalam peperangan. Kalau Tuhan mengatakan aku adalah perisai. Bahwa kita hidup di dalam peperangan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, saudara gak usah baca. Tuhan mengingatkan kepada 7 jemaat. Jemaat di Efesus, jemaat di Sardis, jemaat di Pergamus, jemaat di Thyatira, jemaat di Philadelphia, jemaat di Laodikia. Tuhan berfirman kepada mereka. Dan Tuhan berkata di situ. Bahwa barang siapa, apa saudara? Menang. Barang siapa menang. Berarti saudara dan saya hidup di dalam suatu battle. Ada amin saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada jemaat di Efesus, barang siapa menang. Di Sardis mengatakan kepada barang siapa menang. Menggambarkan akan kisah daripada jemaat, daripada kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya hidup di dalam peperangan. Peperangan akan iman. Peperangan kalau tadi nyanyian yang mengatakan, oh Lord, you're beautiful. Your grace is abound to me. Yang mengatakan, replace my lamp. Gantikan lampu ini supaya tetap hidup di dalam kehidupan kita. Jangan sampai lampu kita mati. Iblis berusaha untuk meniup. Tetapi kita mengusahakan untuk lampu kita tetap hidup. Ada amin saudara. Berarti setiap daripada kita hidup di dalam sesuatu yang kita harus pertahankan dalam kehidupan kita. Iman kita pertahankan. Jangan sampai kita hidup di dalam kesuaman. Kita harus mempertahankan akan iman kita, kepercayaan kita. Mempertahankan akan ketekunan. Kisah daripada 5 darah di dalam penantian. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Jangan sampai kita mundur. Kita mempertahankan. Seringkali pencobaan ada di dalam kehidupan kita. Pencobaan itu sering mengganggu kita. Masalah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempertahankan. Disitulah peperangan kita. Disitulah yang kita harus terus perjuangkan. Bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Kita mempertahankan akan kekudusan kita. Kalau saudara mungkin gak merasakan bahwa saudara di situ ada peperangan tentang kekudusan. Saya ragu. Kalau kita masih berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita masih berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti saudara akan merasakan peperangan melawan kekudusan. Bukan melawan kekudusan masih. Peperangan di mana kita perlu untuk mempertahankan akan kekudusan kita. Ada amin saudara. Bagaimana kita melihat akan keadaan saat ini. Kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita melihat apa yang ada di internet pada saat saudara membuka begitu saja. Bukankah di situ peperangan?
untuk mempertahankan, supaya kita terus bertahan di dalam kekudusan kita. Ada amin saudara. Kalau saudara dan saya tidak merasakan di situ ada peperangan, perlu kita cek, apakah kita masih berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka dari itu kita akan merasakan bahwa every day is battle. Setiap hari adalah peperangan di dalam kehidupan kita. Saya mengatakan akan hal ini untuk saudara tidak perlu untuk takut atau hidup di dalam ketakutan, tetapi biarlah kita menyadarin bahwa kita hidup di dalam battleship. AFGF didesain, gereja AFGF didesain untuk battleship. Amin. Kapal ini bukan kapal pesiar saudara, tetapi kapal ini adalah kapal induk. Karena saya percaya Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, yaitu sebagai umat di mana yang selalu menyadarin bahwa kita hidup di dalam peperangan. Kalau Tuhan berbicara bahwa kita untuk berdoa senantiasa, pikirkan sejenak. Untuk berdoa senantiasa setiap saat, bukankah di situ peperangan? Kalau bukan peperangan kita nggak perlu berdoa. Berapa banyak katakan amin? Kalau saya ini tidak di dalam peperangan, I do not need prayer. Saya tidak perlu untuk berdoa. Kalau kita tidak di dalam peperangan. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita boleh menyadarin bahwa setiap daripada kita adalah orang-orang yang hidup di dalam peperangan. Keluarga kita di dalam peperangan, orang tua kita di dalam peperangan, anak kita di dalam peperangan, kita peperangan di sekolah, kita peperangan di tempat kerja, kita peperangan di masyarakat. Setiap saat kita ada di dalam peperangan. Berapa banyak ingin mengalami kemenangan dalam peperangan? Setiap hari saya ingin untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan saya. Ya, mungkin beberapa dari kita mengatakan, ya, tetapi di mana kemenangan saya? Hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita, saudara dan saya, meskipun di dalam peperangan, tetapi Tuhan telah menganugerahkan kemenangan. Karena Dia telah menang di atas kayu salib. Apa yang saudara dan saya ingin alami hari ini di dalam perjamuan kudus, senantiasa mengingatkan kepada kita kenapa kita mengambil akan perjamuan kudus. Karena Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dia telah menang di atas kayu salib. Dia telah memenangkannya, saudara dan saya telah memenangkannya. Tetapi meskipun kita mengetahui bahwa Tuhan telah memenangkannya, kita harus menyadarin bahwa kita hidup di dalam peperangan. Ada amin saudara. Saudara dan saya hidup di dalam peperangan. Mari kita buka lebih dahulu di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Entar kita banyak membaca di dalam kitab Joshua, tetapi saya ingin untuk kita lebih dahulu di dalam Exodus, Keluaran, pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Exodus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Yang berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Oke, kita baca sekali lagi. Ya, sebab itu aku telah turun, garis bawain telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Dikatakan bahwa sebab aku telah turun melepaskan mereka. Tuhan telah turun melepaskan orang Israel. Tuhan telah turun
Di dalam Yosua pasal yang ke-6, kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di dalam ayat ini kita boleh memperhatikan, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, See, I have given Jericho into your hand. Dikatakan, See, I have delivered, I have given. Tuhan telah memberikan, Tuhan telah menyodorkan akan Yeriko. Bahwa dikatakan di dalam bahasa Indonesianya, ketahuilah aku telah menyerahkan, aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini. Untuk setiap daripada kita memperhatikan bersama-sama, Tuhan tidak mengatakan Tuhan akan, tetapi Tuhan telah. Ada amin saudara. Orang Israel belum sampai ke tanah Kanaan untuk menguasai akan Kanaan. Di Gilgal mereka belum menguasai akan Yeriko. Belum, masih ada giant di situ. Masih ada orang-orang raksasa di situ yang berkuasa. Benteng daripada Yeriko masih begitu kuat. Masih ada peperangan di situ. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa orang Israel, bahwa Tuhan telah turun, Tuhan telah hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan telah turun atas mereka. Untuk apa? Untuk memberikan akan tanah Kanaan, tanah yang luas dikatakan. Dan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, Tuhan berfirman bahwa orang-orang Israel, kalau saya boleh katakan, bahwa mereka sudah benar-benar menantikan, oh inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita memperhatikan di situ bahwa Tuhan telah memberikan, Tuhan sudah memberikan, peperangan sudah dimenangkan. Kemenangan itu sudah terjadi, saudara. Kemenangan itu sudah terjadi. Yang perlu dilakukan oleh orang Israel, perhatikan akan hal ini. Peperangan yang saudara dan saya hadapin setiap hari, peperangan sudah dimenangkan. Are you with me? Saudara bersama-sama dengan saya, sepertinya saudara heran. Ya, saudara nggak yakin. Firman Tuhan berkata peperangan sudah dimenangkan. Dan peperangan itu belong to God. Amin saudara. Peperangan itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan sudah memenangkan. Dan di atas kayu salib itu Tuhan sudah memenangkan. Yang saudara dan saya perlu untuk lakukan. Yaitu untuk membawa akan hadirat Tuhan. Ada senantiasa di dalam kehidupan kita dan melakukan kehendaknya dengan taat. Ada amin. It's very simple. Sesuatu yang sangat simple, saudara. Yang saudara dan saya lakukan, kita tidak perlu untuk berperang. Meskipun kita menyadarin kita ada selalu senantiasa di dalam peperangan. Tetapi peperangan itu telah dimenangkan. Seperti orang Israel, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ketahuilah aku telah serahkan. I have given Jericho into your hand. Firman Tuhan katakan, aku telah memberikan Jericho ke tanganmu. Meskipun mungkin kita belum menerimanya 100%. Tetapi Tuhan katakan, I have given. Aku telah memberikan. Saudara mungkin sudah pernah menerima sesuatu pemberian. Ya, beberapa saat yang lalu
saya menerima telepon dari LA. Dia katakan, Pastor Somi, ya, nanti berapa hari lagi Pastor Somi sudah akan menerima buletin untuk gereja, dia katakan. Apakah buletin itu sudah saya terima? Belum. Tetapi dari LA sudah dikirimkan. Ada amin, saudara. Pasti saya akan menerimanya. Ada amin. Di dalam kehidupan kita, di dalam peperangan kita, Yosua mengingatkan di dalam pasal yang ke-6 ini, bahwa Tuhan telah memberikan akan kemenangan. Tuhan sudah menyerahkan akan Yeriko. Meskipun mereka belum menguasai akan Yeriko, tetapi Yeriko telah diberikan oleh Tuhan. Yeriko sudah diberikan dan akan dikuasai oleh orang Israel. Kuncinya yang harus dilakukan oleh orang Israel hanyalah membawa akan hadirat Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan Tuhan berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Haruslah kamu mengelilingi akan kota itu, yakni prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat, katakan. Ya, Tuhan berkata bahwa untuk perbuat selama 6 hari lamanya. 1 hari sekali mengitari akan Yeriko. Diperbuat harus selama 6 hari, 6 kali. Dan hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi akan berapa? 7 kali. Dan firman Tuhan katakan, make sure, pastikan bahwa tabut perjanjian itu bersama-sama dengan kamu. Tabut perjanjian Tuhan harus bersama-sama dengan orang-orang Israel pada saat mereka berkeliling di Yeriko. Tabut perjanjian itu bersama dengan orang Israel. Pada saat mengelilingi, pada saat mereka akan memenangkan akan peperangan mereka. Bahwa disitulah sesuatu gambaran bahwa hadirat Tuhan harus ada di dalam kehidupan orang Israel. Ada amin. Hadirat Tuhan harus ada di tengah-tengah orang Israel. Harus ada di tengah-tengah daripada umatnya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala, maka haruslah seluruh bangsa dengan sorak nyaring, maka tembok kota itu runtuh. Lalu bangsa itu harus apa? Harus masuk